mahasiswa akuntansi UKI Paulus Makassar. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sambutan yang akan dibawakan Ketua HIMAX. Yang kedua, Ketua BEM FEB atau yang mewakili. Yang ketiga, IKA Akuntansi atau yang mewakili. Yang keempat, Ketua Prodi Akuntansi. Yang kelima, WD 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang keempat, WR3 bidang kemahasiswaan. Dan yang terakhir, penutup. Kita ke agenda acara kita yang kedua, yaitu ibadah. Saya persilakan ke liturgis. Shalom, selamat bertemu dalam kasih mesra Yesus Kristus. Perayaan Natal tahun ini sangat berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini ibadah Natal kita melalui room virtual karena adanya pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pandemi, kita tetap percaya kasih dan cinta Tuhan tidak akan dapat memisahkan kita semua. Mari kita bersatu dalam sukacita Natal saat ini dalam tuntunan tema, mereka akan menamakannya Immanuel. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan Natal di hatiku. Layak di hatiku hanya bersamamu, Yesus, rasakan selalu indahnya Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus.
Amin. Mari kita bersama-sama menyalakan lilin kita masing-masing, baik yang di sini maupun yang ada dalam room virtual. Proses penyalaan lilin kita iringi dengan menyanyi 1000 lilin nyalakan. Bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi terlebih dahulu, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Silakan duduk. Kita bersama siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan lewat perayaan saat ini. Dalam bacaan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, di sorga dan di bumi. Terpuji namamu ya Tuhan, dalam persekutuan di rumah Tuhan di sini,
Dan dalam persekutuan yang terjadi di udara bersama dengan saudara-saudara kami di beberapa tempat yang hari ini merayakan Natal dalam satu perhimpunan mahasiswa UKI Paulus jurusan akuntansi. Kami mau melandaskan persekutuan ini bahkan hidup kami dengan firman-Mu. Tuhan, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat untuk mendengar, bahkan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berkenanlah ya Tuhan, lewat perayaan ini, sungguh kami mengalami kehadiran-Mu, meneguhkan kami mengalami kelahiran Tuhan dalam hidup dan hati kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, atas firman yang kita dengarkan dan akan renungkan bersama saat ini. Immanuel. Ini tema Natal untuk tahun ini. Mereka akan menamakan Immanuel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam banyak aspek hidup kita saat ini, dalam banyak kondisi, bahkan setiap pagi kita selalu dikejutkan dengan berita. Pandemi telah menguasai seluruh wilayah bumi, bahkan wilayah pikiran kita. Nah, saudara-saudara, mari kita juga mempersandingkan dengan satu berita ini yang 2000 tahun yang lalu terjadi. Tentang satu perkara, tentang satu peristiwa yang juga mengejutkan. Mengejutkan Yusuf, mengejutkan Maria, mengejutkan para gembala, mengejutkan orang Majus, mengejutkan Herodes.
mengejutkan Yerusalem, mengejutkan seluruh dunia. Sebab bukan hanya berita yang kesampaian, bukan hanya peristiwa kelahiran yang terlihat, tapi bumi pun menyaksikan hal itu dan menceritakan tentang sesuatu yang sedang terjadi. Yang bagi banyak orang terkejut, seperti Herodes. Yang bagi banyak orang kebingungan. Bagaimana mungkin Mesias terjadi dalam kandang domba? Tetapi bagi banyak orang kemudian mengokohkan satu penantian, satu harapan tentang janji yang digenapi. Sebagaimana yang dinubuatkan para nabi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sosok Yusuf tampil dalam kegalauan, dalam kekejutan. Karena mendapat kenyataan bahwa Maria tunangannya itu telah mengandung. Kebingungan, kekejutan, bahkan mungkin kemarahan dan kekecewaan terjadi dalam dirinya. Sebab Maria yang dicintainya, yang dipelihara, yang dialaminya dalam hubungan yang baik dengan menurut hukum Taurat, kenyataannya menjadi lain. Karena itulah saudara-saudara, dalam pembacaan ini kita bersama mendengarkan bagaimana Yusuf berpikir lain. Walaupun terus-menerus dikendalikan dengan niatnya yang tulus, disebutkan bahwa Yusuf dalam ketulusannya tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Lalu berpikir untuk menceraikan secara diam-diam. Mungkin kita akan bertanya, di mana tulusnya Yusuf seperti itu? Bukankah lebih tulus kalau ia menerimanya apa adanya? Perkaranya saudara-saudara adalah hukum Taurat yang membatasi setiap gerak dan keadaan bagi mereka, bagi umat Tuhan. Dalam Ulangan pasal 22 ayat 26 sampai 27 di sana disampaikan satu alasan Yusuf. Sebab dasar yang lain adalah ketika seorang yang sudah bertunangan lalu mengandung yang dianggap oleh laki-laki lain, maka dia akan menerima hukuman mati, dilempari batu sampai mati. Nah, di mana ketulusan Yusuf dalam hal ini, saudara-saudara? Ketulusannya adalah secara diam-diam dia akan menceraikan. Dan dalam keadaan itulah Maria bisa dianggap bahwa ia di tempat yang lain yang tidak berdaya, kemudian ia diperdaya oleh laki-laki yang lain. Walaupun ia berteriak dan memberontak, tapi tidak ada yang mendengarnya, sehingga terjadilah keadaan hamil seperti itu. Dan dalam kondisi itu, sebagaimana dalam Ulangan pasal 22 ayat 26 sampai 27, perempuan yang hamil seperti itu tidak akan menerima hukuman dilempari batu sampai mati. Dan disitulah ketulusan yang dimaksudkan oleh Yusuf. Tapi keadaan berbicara lain, saudara-saudara, dan itu mengejutkan. Sehingga Yusuf pun menempuh jalan itu. Dalam mimpi ia menerima penglihatan bahwa janganlah ragu sedikit pun untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya lahir dari Roh Allah. Satu kuasa yang melampaui keberadaan dan kemampuan manusia.
Dan itulah yang terjadi. Yusuf menerima Maria sebagai istrinya dan memelihara hubungan itu penuh ketaatan, menjaga kekudusan Maria, sehingga dia tidak pernah bersama sampai anak itu lahir, sebab anak itu adalah kudus. Saudara-saudara, bahagian penting yang kita mau lihat bahwa ketulusan dan niat baik akan selalu membuka jalan Tuhan yang ajaib. Kalau saat ini kita merenungkan kelahiran Tuhan Yesus dalam tema mereka akan memberi nama Immanuel. Dan Immanuel itu menjadi jalan keajaiban Allah. Tuhan memasuki sejarah kehidupan yang membawa keselamatan dan menunjukkan jalan hidup dalam kekuatan kasih Allah yang tak terbendung. Oleh apapun, sampai maut sekalipun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita berada dalam satu suasana penuh keterbatasan karena pandemi COVID-19. Kita mau berbicara apa tentang hidup kita yang dikurung oleh COVID-19? COVID ini adalah sebuah virus yang kita tidak lihat, yang hampir setiap hari kita mendengarkan berita yang menegangkan. Karena satu demi satu orang yang tidak mampu menahan virus ini harus meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi ini pun kita tetap melihat bahwa Tuhan itu sempurna dalam segala tujuan dan rencananya. Lalu apa yang kita mau katakan tentang COVID-19 di tengah situasi kita sedang merayakan bahwa Tuhan telah datang ke dunia, telah lahir di bumi, telah menunjukkan nama Yesus sebagai juru selamat, telah menyatakan pemenuhan janji bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, tahun 2020 ini dunia mengalami goncangan hebat. Dunia dikejutkan dengan kenyataan situasi COVID-19. Memang bahwa kemudian kita mulai meragukan COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi atau produk iblis. Tapi kenapa Tuhan mengizinkannya? Mari kita lihat bersama saudara-saudara. Untuk melihat lebih dalam kedatangan Tuhan. Tidak hanya sebatas dari mengatasi hidup yang kita alami. Tetapi justru menghantar kita pada kehidupan ke depan. Pada peristiwa yang di depan. Yang dijanjikan Tuhan. Kalau tahun 2020 COVID diizinkan Tuhan, saudara-saudara, kita mau merenungkan bersama atas kenyataan hidup kita. Itu dapat terjadi karena teknologi begitu dahsyat menguasai manusia. Dan hampir
hampir telah menggantikan Tuhan menjadi tuan atas kehidupan segala kemampuan manusia. Dan itulah salah satu berhala zaman modern. Lalu peristiwa ini saudara-saudara menunjukkan bagi kita dua hal penting. Pertama, bahwa COVID-19 menyatakan kepada kita bahwa betapa terbatasnya manusia dengan segala prestasinya. Hingga saat ini kita dibuat kalang kabut dengan segala upaya untuk mengatasi dan menghadapinya. Itu satu hal. Sehingga zaman ke zaman kita selalu tertinggal untuk mengatasi hidup. Bahkan ketika kita mulai melihat hidup kita secara global, kehidupan di bumi bukan menunjukkan sebuah keadaan yang semakin lebih baik, tapi semakin lebih mengancam kehidupan satu dengan yang lain. Itu satu hal. Bahwa teknologi, prestasi, kemampuan tidak cukup dan terbatas untuk memperbaiki hidup manusia. Dia hanya sebatas menjadi sarana yang berarti. Hal yang kedua, saudara-saudara, adalah pencapaian teknologi itu untuk lebih dewasa dan siap mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat dan harus terjadi. Karena di depan kita ada revolusi industri 4.0 yang tidak terelakkan, yang harus dihadapi. Sehingga COVID ini sepertinya mempercepat supaya secara mental, secara kesungguh-sungguhan kita dipersiapkan untuk menjalaninya. Jadi saudara-saudara, dalam kenyataan inilah kemudian kita memandang peristiwa di Bethlehem yang juga mengejutkan dunia menjadi satu perhatian penting untuk melihat bahwa sejarah hidup kita berada dalam pengelolaan, pemenuhan janji-janji Tuhan yang dibuatkan oleh para nabi. Kita akan memperhatikan satu demi satu peristiwa terjadi untuk menunjukkan kuasa Allah, untuk menyatakan kasih Tuhan yang sempurna. Menjadi sumber kekuatan, inspirasi kehidupan, dan wujud kasih yang menjamin kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya. Sehingga benar saudara-saudara, peristiwa itu adalah Immanuel. Allah beserta kita. Yang menyertai dan memimpin. Yang terus mengelola pikiran kita. Yang mempersiapkan kita dengan hati mengalami seluruh perubahan-perubahan. Sebab bukan oleh perubahan itu sendiri yang terutama, tetapi bahwa itu adalah proses untuk menuju ke sana. Ke sana di mana janji Tuhan dipenuhi. Sehingga hari ini saudara-saudara, pandemi COVID-19 mengangkat kita untuk terus memberi perhatian Immanuel dari Allah. Karena itu, saudara-saudara,
Kita butuh keputusan, kita butuh niat. Seperti Yusuf yang tulus, yang menerima penerangan dan petunjuk dari Allah untuk mengalami apa yang dinyatakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, berbagai hal masih kita akan hadapi. Bahkan setiap hari kita akan mendengarkan berbagai berita-berita yang mengejutkan, bahkan mungkin membingungkan. Tapi saat ini mari saudara-saudara, dalam menyambut Natal, kita tarik hidup kita. Kita tarik pikiran kita pada peristiwa Natal. Bahwa di sana Tuhan sedang menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi. Di sana Tuhan sedang memulai jalan kehidupan, penyertaan Allah menuju masa depan yang menyelamatkan. Sehingga apapun yang terjadi, saudara-saudara, kita tahu dengan pasti janjinya mengelola kehidupan ini, mengerahkan segala kemajuan, bahkan menuntun kita untuk mengalami kemajuan-kemajuan yang ada dalam satu relasi hidup yang baru, dipenuhi dengan kasih Allah. Supaya kita hidup di dalam kasih-Nya yang mempermuliakan Allah, yang memautkan pikiran dan hati kita kepada kehendak-Nya, dan menghantar kehidupan kita dalam satu jalinan kasih persaudaraan yang diperdamaikan oleh kemurahan Allah. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, tetapi kasih Allah yang besar yang dinyatakan terjadi di bumi dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, percayalah, hiduplah terus dalam mengandalkan Allah. Tuhan akan memimpin dan menyertai kehidupan kita dalam perjuangan yang baru, dalam zaman yang baru, di mana kehendak dan janjinya dipenuhi bagi keselamatan dunia ini. Yang memimpin, Tuhan menolong dan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyatakan tanda ucapan syukur kita. Kita mengantar persembahan kita dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita memasukkan tanda ucapan syukur kita dengan menyanyi Hai siarkan di gunung.
Mari kita bersama siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Teman-teman ada di mana semua? Banyak di Makassar? Ya, Pak. Ini masuk ke suara ini? Masuk ya. Ya, selamat semua teman-teman. Kita kembali satukan hati di udara dalam doa syafaat bersama dengan teman-teman di gereja di Jemaat Batan. Kita berdoa. Maha besar kuasa-Mu ya Allah. Engkaulah pengharapan dan kekuatan kami hari demi hari. Engkaulah andalan dan sandaran hidup kami. Karena betapa agung kasih-Mu dan kehadiran Tuhan nyata di dalam Yesus Kristus. Kelahirannya menceritakan peristiwa sorgawi terjadi di bumi. Kelahirannya menggambarkan kebesaran kasih Tuhan yang mengalami sejarah kehidupan di antara manusia. Sehingga damai di sorga menjadi nyata di bumi. Karena itu ya Allah besarkan hati kami untuk melihat dan memandang dalam peristiwa kandang domba di Bethlehem. Kenangannya akan menghidupkan kami dan menuntun kami mengalami kehidupan dalam segala perubahan, dalam segala dinamika, bahkan dalam segala tantangan. Bahwa lawatan Allah telah memberi kami kekuatan, telah memberi kami energi, telah memberi kami kemampuan untuk memandang kepada masa depan dan memulai langkah baru dalam hidup penuh pengharapan kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu kembali menegaskan bagi kami akan peristiwa 2000 tahun yang lalu menjadi kebangunan dan kebangkitan baru hari ini di tengah pandemi COVID-19. Tuhanlah yang beserta kami. Bersama dengan anak-anak, saudara-saudara kami semua, dalam lingkup perhimpunan mahasiswa jurusan akuntansi UGI Paulus. Kami bersama memuji Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yang berpusat di Jemaat Batan di sini, dan terjadi di udara dalam satu puji-pujian yang diagungkan kepada-Mu, ya Allah. Kuduskanlah dan berkati persekutuan ini. Menjadi pujian-pujian hati anak-anak-Mu yang menyembah Engkau dan menyambut Tuhan.
yang akan berbuat sama. Inilah kembali ke situ yang terdapat di awal kondisi. Tapi itu untuk semua yang baik yang Tuhan perkenankan dan bersama. Bukanlah mendekati segala sesuatu dari kesempatan awal perayaan. Tapi berdoa mengatakan seluruhnya untuk mengawali di dalam dengan kekuatan janji yang pada perayaan dan alami saat ini memberikan harapan tuntunan dalam jalan Allah melangkah dalam kehidupan dalam ketenangan berkat kemenangan semua dengan Tuhan memberikan mereka bahwa hidup itu menunggu bahagian dari persiapan yang kita kerjakan dan mereka dengan masa depan untuk mengantar mereka dengan bahagian peran yang dibutuhkan di bumi ini. Kekuatan yang kita buat dengan rencana Allah sendiri di masa depan. Dan itu bersorak di hari pada sebuah kehidupan dalam tersebut. Diberi ketekunan dalam perjuangan hidup. Kami diberi kesabaran dengan penuh ketelatenan dalam tantangan dan pergumulan. Mari kami bangkit dalam harapan menghadapi COVID-19. Tuhanlah yang disertakan. Iman bagi kita. Dikasih Profesor kami berdoa untuk bertaruhkan ke dalam kesempatan. Kemenangan untuk hari ini adalah bahagian dari kemenangan dan awal dalam Kristus. Bukan orang yang akan pakai merancang masuk membangun Kristus. Berkati pada Tuhan dalam kemenangan dari setiap pasien yang terkonfirmasi positif. Dan berikan iman yang penuh Allah menjadi sumber imun dalam ketenangan dan kerabat hidup bahwa hidup dan mati kami hanya dalam hidup, hanya dalam ketenangan dan selalu hidup dalam kasih dan menghadapi kehidupan yang berkah dalam kasih. Kasih bersorak menunjukkan iman keluarga saudara-saudara yang satu di dalam orang Kristus. Dan dikasih segala upaya penanganan yang membangkitkan hanya tubuh mereka. Karena engkaulah sumber kekuatan sebab bagimu kami bersama. Kasih Tuhan, bila perayaan kami mengagungkan nama, menyambut kelahiran dan hidup dalam memuliakan. Namun di segala usaha yang Allah Tuhan lakukan dalam kasih yang baru, penuh iman dalam rancangan-rancangan Tuhan. Seperti yang kau yang dalam hidup Tuhan dan Yesus bersama kami yang selalu mengajarkan berdoa bersama kami dalam surga kudus yang maha dalam kerajaan dan kami bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada kami dan kami dan ampunilah dan kesalahan kami seperti
menuju kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Rasakan hari ini bahwa kita bersama di dalam ujian dan kehidupan. Kemudian terima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan beri engkau damai sejahtera. Kita berkata, nama Tuhan mengalami selamat dan kita yang dia selamat sampai datang. Yesus Kristus. Yang saya hormati Wakil Ketua Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ketua Prodi Akuntansi. Yang saya hormati Ikatan Alumni Akuntansi. Yang saya hormati semua tamu undangan dari lembaga administratif maupun minat bakat. Dan yang saya hormati Ketua BEM atau yang mewakili. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan kami tempat untuk kami beribadah. Dan kami juga mohon maaf Silakan kepada Ketua BEM atau mewakili.
Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi, yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswahan, yang terhormat Wakil Dekan 3, yang terhormat Ketua Prodi Akuntansi, yang terhormat Ika Akuntansi, dan para hadirin yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita anugerah dan berkat sehingga kita bisa dapat kumpul di ruang virtual ini untuk merayakan perayaan Natal Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Ya, sesuai dengan tema kita, perayaan Natal ini yaitu mereka akan menamakan Dia Immanuel. Artinya dari Immanuel ini Allah menyertai kita, Allah beserta kita, dan Allah memimpin kita. Tak disangka-sangka teman-teman, kita sudah mau memasuki tahun yang baru. Perayaan Natal kita pada tahun ini tidak seperti biasanya. Perayaan Natal kita ini diadakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tahun ini juga kita berada di situasi yang tidak seperti biasanya. Aktivitas pun terbatas, mulai dari ibadah di rumah, bahkan saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri pun yang untuk mengejar pendidikan juga tidak seperti terbiasa. Sudah tidak seperti biasanya. Bahkan aktivitas ekonomi pun mengalami penurunan, bahkan orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang sakit dan juga kehilangan orang yang terkasihi. Untuk itulah melalui perayaan Natal ini dengan tema yang sesuai dengan kondisi kita pada hari ini, bahwa Yesus datang ke sini sebagai Sang Immanuel menyertai kita. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, bahkan situasi pun apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dan memimpin kita dalam langkah kehidupan kita ke depan. Hadirin sekalian, mungkin demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga perayaan Natal ini bisa menjadi berkat buat kita dan dipimpin dalam naungan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun 2021. Terima kasih. Yang ketiga, saya persilakan kepada Ika Akuntansi atau yang mewakili.
Yang keempat, saya persilakan kepada Ketua Prodi Akuntansi. Yang kelima, saya persilakan kepada WD3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang keenam, saya persilakan kepada WR3 bidang kemahasiswaan atau yang mewakili. Mohon maaf, Pak, tidak ada suaranya. Belum ada suaranya, Pak. Bagaimana, sudah kedengaran? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, baik. Mungkin yang lain bisa dihidupkan kameranya dalam kondisi apapun. Asal yang penting pakai baju semuanya. Supaya ini saya lihat di record ya, direkam. Supaya semuanya bisa kelihatan bahwa memang kita hadir di dalam ruangan Zoom ini, sekalipun mungkin dalam kondisi mungkin ada yang lebih
lagi di jalan seperti saya, atau mungkin ada yang lagi di rumah, di kamar, dan sebagainya. Ini kan sementara di record ya, direkam ya. Oke, baik. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat menyambut Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adik-adik saya, pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Yang saya hormati, saya kasihi adik-adik saya, pengurus kelembagaan aspiratif dan minat bakat yang sempat hadir di ruangan Zoom ini, dan maupun yang hadir secara offline di gereja, sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di ruangan Zoom ini tetapi kita tidak bisa memperhatikan satu persatu. Pertama-tama saya atas nama seluruh bidang 3 di ruangan wakil 3 dan bidang 3 Fakultas Ekonomi, mohon maaf karena saya yang mewakili. Kemarin Ibu Wakil Dekan 3 juga mengabari bahwa hari ini beliau lagi rapat, jadi tidak sempat hadir, dan mungkin perwakilan dari bidang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tidak bisa hadir, jadi sekaligus saya bersama mewakili Wakil Rektor 3 dan Wakil Dekan 3. Natal kali ini memang betul-betul kita mengalami satu hal yang boleh saya katakan ini ujian bagi kita semua. Ujian dalam menghadapi kehidupan kita, baik dalam proses perkuliahan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesama dan keluarga kita. Ini merupakan ujian kita, dan Natal kali ini sudah memberikan kita sebuah kelegaan yang baru, bahwa dengan segi keimanannya kita dapat merasakan bahwa sekalipun kita di tengah-tengah ujian kehidupan kita boleh dianugerahi sebuah keselamatan yang mungkin pada saat ini kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan dalam bentuk sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita masing-masing. Itu hikmah yang bisa kita petik dari Natal pada saat ini. Kemudian hal yang lain yang kita bisa rasakan bahwa dalam kondisi dimanapun kita bisa merayakan Natal bersama-sama, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dalam kondisi bagaimanapun kita bisa saling bertemu di ruangan virtual seperti saat ini. Ada beberapa hal yang saya mau coba sampaikan juga. Yang pertama bahwa program kegiatannya kita memang ke depannya ini paling tidak dalam 1 semester ke depan mungkin kita akan mencoba secara online. Karena kita belum mendapatkan peraturan resmi atau surat keputusan resmi dari kementerian bahwa kita akan melakukan secara offline. Jadi untuk saat ini kita masih berpatokan pada surat peraturan bersama Menteri, SKB 4 Menteri, kita akan melakukan proses perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan secara online. Kecuali pandemi ini dinilai oleh pemerintah secara nasional sudah mulai menurun, dan ada surat keputusan bersama menteri itu dicabut, dan kita akan melakukan secara offline. Itu pengecualian. Tetapi untuk saat ini, sampai belum terbitnya atau dicabutnya SKB 4 Menteri yang baru saja diterbitkan, itu kita akan melakukan secara online. Kemudian, di tengah pandemi ini, kita merasakan sukacita, ada anugerah besar dari Tuhan bahwa LL Dikti baru saja menyelenggarakan award, dan dari 20 nominasi itu UKI Paulus
mendapatkan 8 nominasi penghargaan. Itu kita mensyukuri bersama. Dan saya yakin itu bukan hanya kerja dari pihak universitas, tapi kerja sama kita semua, adik-adik mahasiswa dan kita semua yang ada di UKI Paulus. Kedepannya, saya mengharapkan setiap kegiatannya kita tetap dokumentasikan. Kalau dulu ada istilahnya bahwa catatkanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau catatkan. Kalau sekarang kita akan menggunakan prinsip bahwa dokumentasikan apa yang kau pikirkan dan kau kerjakan, dan kerjakan dan pikirkanlah apa yang kau dokumentasikan. Artinya, setiap perencanaan program kegiatan dan pelaksanaannya itu kita dokumentasikan. Seperti saat sekarang ini, Natal, kita dokumentasikan melalui record atau di screenshot. Itu dokumentasi. Lalu kemudian, setiap dokumentasi yang kita sudah lakukan, jadi dokumentasi seperti ini, Natal kita dokumentasikan, itu dikerjakan kembali, itu diupload kembali. Sehingga mempunyai nilai. Nah, itu kerjaannya kami di bidang 3. Jadi segala sesuatu yang dipikirkan, jadi misalnya kau sementara ngopi-ngopi untuk membicarakan program kerja, program kegiatan. Ngopi-ngopi di warung kopi itu pun itu bagian dari proses memikirkan program kerja. Itu bisa didokumentasikan, difoto, bahwa ini lagi ngopi, ini lagi membuat program sambil ngopi. Lalu kemudian dibuatkan kegiatan dari hasil percakapan atau pemikiran itu didokumentasikan. Jadi proses dokumentasi program kegiatan dari hulu ke hilir itu semua didokumentasikan. Lalu kemudian setelah itu dikerjakan kembali, diupload kembali. Nah, seperti itu. Itu yang mempunyai nilai poin terhadap kita. Kalaupun ada dokumentasi tapi tidak diupload, itu tidak ada nilainya. Kalaupun kita mau mengupload tapi tidak ada bahan untuk dokumentasi, itu juga tidak ada poinnya. Jadi semua harus dikerjakan dengan baik. Dokumentasikan apa yang kau pikirkan dan kerjakan dan pikirkanlah apa yang kau sudah dokumentasikan. Itu sehingga menjadi poin dan menjadi nilai buat kita semua. Bukan hanya dosen, karyawan, tetapi semua biar mahasiswa juga. Seperti itu. Dan kita masing-masing berada di daerah yang berbeda-beda. Ada di Toraja, ada di Makassar, dan mungkin ada di daerah lain. Semoga tidak menghalangi sukacita dan damai sejahtera kita menyambut Natal dan menyongsong Tahun Baru 2021. Yang terkhusus ada mata kuliah jadi saya, mohon maaf kita tidak bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan nanti Januari, dan saya yakin bukan hanya saya, ada beberapa mata kuliah, ada beberapa dosen juga yang belum bisa menyelesaikan perkuliahan. Kita sambung di awal Januari, mungkin tanggal 5 atau tanggal 10 lah. Kita lanjut, kita ropol saja, sekalian saya kasih tugas final. Tugas final itu kan kau kerjakan bebas lah. Mungkin 1 minggu, 2 minggu baru dikumpul. Seperti itu. Terima kasih untuk kita semua, perhatian kerjasamanya kita. Selamat menyambut Natal 2020 buat kita semua. Dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tahun limpah berkat dan rahmat Tuhan buat kita semua, UKI Paulus. Pak Pendeta, mohon didoakan juga Bapak Pendeta Musa Saluso yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Bapak Pendeta, Bapak Ketua Sinode Gereja Toraja, mohon didoakan Pak Pendeta, semoga bisa cepat pulih dan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Pak. Shalom, shalom Pak. Shalom, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum kita menutup acara Natal kita pada sore hari ini, dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama.
Slide 1. Slide 2. Slide 3. Kita melangkah ke acara selanjutnya, penutup. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah ikut serta dalam penyerta perayaan Natal Himax, dan kami juga berterima kasih kepada Pak Pendeta Hendrik Lebang Batara STH, sekeluarga yang telah menyempatkan waktunya untuk memimpin kita dalam ibadah kita pada hari ini, dan kami juga berterima kasih kepada Gereja Toraja Jemaat Batan yang telah membantu dan menyediakan tempat untuk ibadah kita pada hari ini. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Amin.